Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu.
Shalom Bapak Ibu, Saudaraku sekalian. Puji Tuhan kita berjumpa lagi di dalam anugerah Tuhan. Hari ini topik firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada saudara itu menyangkut keluarga, ya. Bagaimana keluarga tetap tegar di masa sukar. Ya, tegar di sini maksudnya adalah tetap berpegang kepada firman. Tetap setia kepada firman di tengah-tengah masa yang sukar. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang berharga pada hari ini untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Allah menjelaskan kebenaran firman-Mu ini di hati setiap kami, lebih dari apa yang bisa hamba sampaikan. Biar kiranya pengurapan-Mu ada atas kami semua. Segala kuasa yang lain yang hendak mencuri firman-Mu, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jadi topik yang kita mau bahas adalah keluarga tegar di masa sukar. Ya, tentu di sini kita membutuhkan contoh, saudaraku, ya. Keluarga yang ada dalam keadaan yang sukar, di zaman yang sukar, tetapi mereka tetap tegar, tetap memelihara firman, tetap berpegang kepada firman, tetap setia kepada firman. Dan saya mendapatkan itu dari firman Tuhan, yaitu keluarga Nuh. Ya, jadi di sini keluarga Nuh sebagai contohnya, ya. Nah, mengapa keluarga Nuh sebagai contohnya? Yang pertama, karena zaman di mana Nuh hidup adalah sama seperti zaman di mana sekarang kita hidup. Yesus sendiri yang menyampaikan di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39, ya, bagaimana Yesus menyampaikan bahwa sama seperti zaman Nuh, begitu juga zaman pada kedatangan anak manusia, ya. Dikatakan mereka itu kawin mengawinkan, makan minum. Tentu tidak salah, saudaraku, makan minum, ya, kawin mengawinkan. Tapi konteksnya di sini adalah menyimpang daripada firman. Itu semua dilakukan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, itu sebabnya dalam kondisi hidup seperti itu mereka betul-betul tidak pusing dengan Tuhan, tidak tahu rencana daripada Tuhan, sehingga sampai air bah itu datang, mereka tidak tahu sesuatu, saudara. Nah, kita melihat seperti di zaman ini, area-area yang hancur misalnya, saudaraku, seperti area pernikahan, ya, moralitas seksual, itu saudaraku sama seperti sekarang. Itu menjadi satu area yang betul-betul mendukakan hati Tuhan, ya. Tuhan melihat kejahatan manusia begitu besarnya, sebab kecenderungan hati mereka hanya berbuahkan kejahatan, ya. Itu alasan yang pertama. Yang kedua adalah karena keluarga Nuh ini dipimpin oleh seorang pria yang hidup tidak bercela di tengah zaman yang rusak, saudaraku, ya. Di dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-9. Tentu ini sebuah anomali, saudaraku, pada zaman itu, ya. Sementara orang pada zaman itu hidupnya betul-betul mendukakan hati Allah. Ada seorang pria yang betul-betul mau mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Nah, saudara, saya percaya pria-pria seperti ini sangat dibutuhkan. Kepala keluarga yang seperti ini sangat dibutuhkan. Kita tahu bahwa akan datang masanya, nubuat daripada firman Tuhan akan digenapi, bahwa hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak akan kembali kepada bapaknya. Nah, ini ditentukan bagaimana sikap seorang pria, ya, pria yang mau hidup sungguh-sungguh
berkenan di hati Tuhan, ya. Nah, saudara, menjadi prianya Allah di zaman sekarang memang, saudara, bukan perkara gampang, ya. Karena itu harus melawan arus zaman ini. Yang ketiga, mengapa keluarga Nuh menjadi contoh? Justru karena keluarga Nuh adalah keluarga yang tidak sempurna, saudaraku, ya. Memang di dalam Alkitab sukar sekali untuk kita menemukan keluarga yang sempurna, saudaraku. Nah, justru kita mau belajar, saudaraku. Kalau sudah sempurna rasanya itu terlalu jauh bagi kita. Tapi kalau keluarga itu tidak sempurna, kita belajar bukan hanya dari yang baik-baik saja, tetapi juga dari kesalahan-kesalahan, dari hal-hal yang mungkin, saudaraku, tidak perlu untuk kita lakukan sekarang, ya. Yang keempat, saudaraku, mengapa keluarga Nuh? Karena Allah memakai keluarga Nuh untuk menyatakan bahwa Allah itu ada. Saudara, kalau tidak ada keluarga ini, saudaraku, yang dipakai oleh Tuhan, ya, kita tahu Nuh sementara membuat bahtera, dia menjadi pekabar daripada kebenaran firman Allah supaya orang-orang itu pada bertobat. Jadi justru melalui keluarga ini Allah ingin menyatakan bahwa dia ada, bahwa dia punya rencana, bahwa dia juga berdaulat atas segala makhluk. Kalau orang tidak mau taat kepada dia, maka kedaulatannya adalah orang itu mesti dibinasakan, orang itu dimusnahkan. Itu sebabnya kemudian datang air bah. Dan hanya 8 orang dari sekian banyak penduduk di bumi pada waktu itu, saudaraku. Hanya 8 orang yang selamat. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah ada, Allah berdaulat atas segala yang diciptakannya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari keluarga Nuh ini, saudaraku, ya? Sehingga mereka tetap tegar di masa yang sukar, ya, menghadapi zaman yang rusak, menghadapi moralitas manusia yang begitu hancur. Dan itu sama dengan keadaan kita sekarang. Kita ada di masa yang sukar karena hancurnya moralitas manusia, ya. Manusia mementingkan dirinya sendiri, menjadi hamba uang dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti kehendak Allah. Jadi pantas kita belajar dari keluarga ini. Apa yang kita bisa pelajari dari keluarga Nuh? Yang pertama, keluarga ini dipimpin oleh seorang kepala keluarga yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya merindukan setiap kepala keluarga, entah ayah, entah single parent, ya, seorang ibu atau seorang ibu janda yang menjadi kepala keluarga, biarlah menjadi kepala keluarga yang sungguh-sungguh beriman. Penulis kitab Ibrani mencatat Nuh sebagai salah satu di dalam daftar daripada orang-orang yang beriman. Mari kita membaca di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7. Kita baca di sana, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, saudara, perhatikan, saudaraku, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Apa yang belum kelihatan itu, saudaraku? Yang belum kelihatan adalah air bah itu. Allah menyampaikan akan mendatangkan air bah, akan memusnahkan semua yang hidup, baik manusia maupun binatang. Tetapi itu sesuatu yang belum kelihatan. Nuh juga belum melihat bagaimana caranya itu nanti bumi akan dipenuhi dengan air, ya, sampai puncak gunung yang paling tinggi pun masih akan dilewati. Nuh belum melihatnya. Nuh juga belum melihat bagaimana bahtera itu harus dibuat. Seperti apa bahtera itu?
Nah, saudaraku, iman memang meyakini apa yang belum kelihatan itu sebagai sesuatu yang sudah nyata, sudah ada. Berdasarkan apa, saudaraku? Bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan apa yang diucapkan oleh Allah. Jadi orang yang beriman adalah orang yang mengikuti apa yang diucapkan oleh Allah. Apa yang diucapkan Allah seperti itu, dia percaya pasti akan jadi. Karena itu dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi kita lihat di sini, saudaraku, kepala keluarga perlu menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman. Kalau kepala keluarga sungguh-sungguh beriman, saya percaya besar kemungkinan seluruh anggota keluarganya juga dapat diselamatkan. Saya percaya kepala keluarga yang beriman akan menjadi satu panutan bagi keluarganya. Justru ketika menghadapi situasi yang sukar, lalu Allah memerintahkan sesuatu, dan di situ menjadi satu tantangan yang luar biasa. Orang barangkali mengolok-olok Nuh, mengejek sebagai orang yang sinting barangkali, saudaraku. Tetapi karena dia beriman, dia tahu apa yang Allah tunjukkan akan menjadi kenyataan, dia mentaatinya. Itu sebabnya kita contoh keluarga ini. Yang kedua, mengapa keluarga Nuh jadi contoh? Apa yang kita bisa pelajari? Yang kedua, keluarga ini dipimpin oleh seorang kepala keluarga yang berakar kepada firman. Masih pada ayat yang sama, tapi pada kalimat yang berbeda saya memberikan penekanan. Ya, Ibrani 11 ayat 7 kita baca lagi. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Yang setuju, percaya kepada firman-Nya, katakan amin, saudaraku. Ya, karena iman maka Nuh, perhatikan ya kalimat berikutnya, penggalan daripada kalimat firman Tuhan ini, dengan petunjuk Allah. Ya, dengan petunjuk Allah berarti berdasarkan firman Allah. Nuh melakukan semua yang diperintahkan berdasarkan petunjuk daripada Allah, berdasarkan apa yang diucapkan, berdasarkan apa yang difirmankan Allah. Nah, ini penting sekali, saudaraku. Di tengah zaman yang kadang, saudaraku, ada begitu banyak pendapat, ada banyak opini, ada banyak pikiran-pikiran bagaimana menghadapi zaman yang sukar ini. Bagaimana bisa lolos dari situasi yang sulit secara ekonomi atau dalam berbagai aspek yang lain, saudaraku. Kita perlu, saudaraku, tetap mendasarkannya berdasarkan apa yang diucapkan oleh firman Allah, apa yang dikatakan oleh firman Allah. Nah, kalau orang hidup seperti itu, saya percaya, saya menganggapnya sebagai orang yang berakar kepada firman. Apa artinya berakar kepada firman? Ya, itu artinya seluruh kehidupannya, seluruh pikirannya, seluruh sikapnya, seluruh tindak tanduknya, semua itu berakar kepada firman atau berasal daripada firman. Akar itu kan gak kelihatan, saudaraku. Letaknya di dalam tanah. Kalau orang berakar kepada firman, berarti firman itu ada di tempat yang paling dalam di dalam hatinya. Orang gak bisa lihat, tapi orang nanti bisa lihat melalui apanya, saudaraku? Melalui cara hidupnya.
cara berpikirnya, cara bersikapnya, cara bertindaknya. Semua berdasarkan apa yang Allah perintahkan. Dan itulah yang dikerjakan oleh Nuh, saudaraku. Mari kita baca Kejadian 6 ayat 14a. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Ya, perintah Allah spesifik sekali. Buatlah bahtera itu, ya, ukurannya panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta, dan itu harus dibuat dari kayu gofir, bukan kayu yang lain. Ya, kayu jati lah, kayu apalah. Dan apa respon daripada Nuh? Ya, seorang yang saya katakan seorang yang hidupnya berakar kepada firman. Di dalam Kejadian 6 ayat 22 dicatat di sana, lalu Nuh melakukan semuanya itu. Semua yang diperintahkan itu dilakukan. Nah, dilakukannya tidak asal-asalan. Dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Panjang, lebar, tinggi, pintunya cuma satu. Tepat seperti itu, bahannya kayu gofir. Demikianlah dilakukannya. Saudara, ini sebuah kualitas yang perlu kita kembangkan dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus sendiri. Sebab Yesus sendiri berkata, saudaraku ya, di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-25. Yesus berkata di sana, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, maksudnya apa yang diajarkan dari Matius 5 sampai Matius pasal 7, ya khotbahnya di bukit itu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini secara spesifik disebutkan dan melakukannya, tentu tepat seperti yang Allah perintahkan. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Saudara, kita mau menjadi bijaksana di tengah masa yang sukar ini. Dan bijaksana menurut ukuran firman Tuhan bukan seperti ukuran daripada orang dunia ini. Ukuran daripada Yesus, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataannya dan melakukannya. Dikatakan orang seperti itu, dikatakan mendirikan rumahnya seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi kita melihat di sini, saudara ya, sebuah kebenaran tentang orang percaya tidak dihindarkan dari tantangan, ujian, pencobaan. Malah Tuhan izinkan. Ada hujan, ada banjir, ada angin melanda. Untuk membuktikan orang percaya yang sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Allah adalah orang percaya yang kuat. Jadi saudaraku, orang yang kuat itu adalah orang yang suka mendengar, lalu menjadi pelaku. Jadi jangan salah. Ada orang kadang berpikir gini, harus jadi kuat dulu untuk menjadi pelaku firman. Saya menyampaikan kepada saudara, taat dulu, maka Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada kita. Rohnya akan menguatkan kita. Rohnya memampukan kita untuk mentaati firman. Dan itulah yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Dimulai dari kepala keluarga, lalu seluruh anggota keluarganya. Biarlah kita menjadi keluarga yang berakar di dalam firman Tuhan. Itu yang akan jadi jaminan untuk kita tetap tegar di masa yang sukar ini. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari daripada keluarga Nuh? Keluarga ini dipimpin oleh seorang kepala keluarga yang bertindak sebagai gembala. Ya,
Kita baca ayatnya, masih dari Ibrani 11 ayat 7. Ya, kita terus explore ayat ini, saudaraku. Dikatakan karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Sekarang bagian yang saya mau jelaskan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudaraku, bahtera menjadi satu-satunya sarana yang bisa menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya. Tidak ada sarana lain. Nah, ini mengingatkan kita semua bahwa keselamatan kekal itu hanya melalui satu nama saja, yaitu melalui Yesus Tuhan kita. Satu-satunya sarana untuk manusia ya yang percaya kepada Dia dilepaskan dari murka Allah yang akan datang. Nah, di sini kita melihat, saudara, dari ayat ini Ibrani 11 ayat 7, bagaimana Nuh bertindak sebagai seorang gembala yang tidak ingin anggota keluarganya, domba-dombanya satu pun menjadi binasa, saudaraku. Nah, di perjanjian baru, Allah mengajarkan prinsip yang sama melalui para ayah, melalui para kepala keluarga juga tentunya. Di dalam Efesus 6 ayat 4, ada perintah Tuhan di sana. Dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Perhatikan, saudaraku, supaya tiap anggota keluarga itu selamat dari murka yang akan datang. Itu tanggung jawab para kepala keluarga. Apa tanggung jawab mereka? Mereka harus didik anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, bandingkan dengan Nuh yang mempersiapkan bahtera supaya seluruh keluarganya diselamatkan. Nah, di sini di perjanjian baru, para ayah diminta untuk mendidik anak-anak mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan supaya mereka mengenal Kristus, supaya mereka percaya kepada Kristus dan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, kata didiklah di dalam kata Yunaninya ditulis ektrevo, didefinisikan sebagai to nourish up to maturity. Itu seperti memberi makan anak-anaknya untuk menjadi dewasa, atau memelihara anak-anak itu menjadi dewasa sampai dewasa, bukan hanya secara jasmania, saudaraku, tetapi khususnya secara rohania, secara karakter, supaya anak-anak itu pada masanya mereka lepas dari orang tua menjadi anak-anak yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan sebagai orang yang dewasa rohaninya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Lukas 2 ayat 51 sampai 52, ini mengenai Yesus yang memberi diri diasuh oleh orang tua secara jasmani. Lukas 2 ayat 51 sampai 52 kita baca, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan saudara, apa akibatnya? Di bawah asuhan orang tua yang notabene adalah manusia biasa, banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi catatan firman Allah berkata begini di ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya, saudaraku, bukan hanya secara jasmani bertambah besar, tapi secara rohani, secara karakter, secara hikmat, saudaraku, Yesus mengalami pertumbuhan. Nah, di sini saya mau sampaikan pesan khusus
kepada anak-anak, ya, mulai dari kelas apa? Pratama, Madya, anak remaja, kaum muda, dewasa muda, engkau yang masih ada di bawah asuhan orang tua, beri dirimu sungguh-sungguh untuk diasuh, untuk dididik oleh orang tuamu. Kita ada di zaman yang begitu canggih sekarang ini. Kecanggihan zaman ini bisa menyebabkan begini. Kalau dulu seorang anak ya tidak tahu pelajaran ini pelajaran itu, langsung tanya sama mamanya, tanya sama papanya. Tapi sekarang lewat smartphone, lewat gadget bisa cari sendiri. Ya, tentu itu tidak salah. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, beri diri kita, ya, anak-anak, untuk dididik oleh orang tuamu. Hormati ayahmu dan ibumu. Mereka adalah wakil Allah di atas muka bumi ini. Ya, begitu pentingnya menghormati ayah dan ibu. Makanya ada janji, ya, supaya engkau berbahagia, supaya panjang umurmu di bumi ini. Saking pentingnya. Makanya di tengah zaman yang begitu rawan, ya, dengan sifat yang individualis, ya, entah orang tuanya yang individualis, ya, mau cari kepentingannya sendiri juga, atau anaknya. Nah, ini semua kita perlu berhati-hati. Makanya ibadah keluarga kita, ya, rutin, jangan cuma hari Minggu, ya Bapak Ibu. Tengah minggu paling nggak 1 kali ibadah keluarga. Itu menjadi satu momen di mana keluarga membangun satu ikatan yang sangat kuat. Saling berbagi rasa. Orang tua, para ayah menyiapkan satu kebenaran. Digumuli, dihayati, dilakukan untuk disampaikan. Karena para kepala keluarga adalah gembala di dalam rumahnya. Lakukan ini. Supaya keluarga kita tetap tegar di masa sukar, tetap setia kepada firman Allah di masa yang tidak mudah ini. Dan saudaraku, kita tahu bahwa beban, ya, yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, menjadikan keluarga sebagai basis pemuritan itu sesungguhnya kadang kita rasakan melebihi kesanggupan kita untuk melakukannya. Tapi saya percaya, ya, kalau kita, saudaraku, mau setia, mau taat, Allah sendiri akan memberikan kesanggupan, memberikan hikmat supaya hal itu benar-benar terjadi, saudara. Dan akhirnya apa yang kita bisa pelajari daripada keluarga Nuh? Yang terakhir, yang keempat, keluarga Nuh adalah keluarga yang kepala keluarganya hidup bergaul dengan Allah. Ya. Kejadian 6 ayat 9, mari kita baca. Inilah riwayat Nuh. Ya, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Lalu ditambahkan, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya percaya, saudaraku, karena Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, maka dia bertumbuh menjadi seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, saudaraku. Ya, kata bergaul itu punya pengertian dekat. Nuh itu seorang yang dekat dengan Tuhan. Ya, bersama-sama. Ya, berarti Nuh itu seorang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi artinya Nuh seorang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Dan ini adalah sebuah kasih karunia. Kalau kita membaca Kejadian 6 ayatnya yang ke-8, saudaraku, di sana dikatakan bahwa Nuh itu mendapat kasih karunia daripada Allah, saudaraku. Itu yang saya percaya menjadi dasar, saudaraku, untuk Nuh itu bertumbuh sebagai orang benar yang tidak bercela di tengah zaman yang rusak, saudaraku. Ya, nah, apa hubungannya dengan kita dalam hal ini, saudaraku? Saya mau sampaikan,
kasih karunia yang Allah berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus, saya percaya saudara, jauh lebih besar daripada yang diterima oleh Nuh, saudaraku. Ya, sebab di dalam Yesus kita menerima semua yang luar biasa daripada Allah. Karena Yesus, karena sudah diperdamaikan kita ya oleh Yesus dengan Allah, makanya Allah ada di pihak kita. Luar biasa sekali, saudaraku. Kasih karunia-Nya itu mulai dari saat kita diselamatkan. Kita dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Tidak mengalami murka Allah yang akan datang. Dan setelah diselamatkan, saudaraku, kita diberi meterai, yaitu Roh Allah di dalam hati kita. Sebagai tanda bahwa kita adalah milik-Nya. Sebagai foreskot untuk kita menerima semua yang ada di sorga, yang sudah disediakan oleh Allah kepada kita. Dan yang luar biasa, sementara kita di bumi, Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sehingga kita boleh menyebut atau memanggil Allah kita dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa, dalam satu hubungan yang begitu dekat. Saya mau garis bawahi, keluarga Nuh menjadi contoh dimulai dari Nuhnya. Kenapa Nuh bisa jadi contoh, dapat membawa keluarganya mengalami keselamatan dari murka Allah pada waktu itu? Karena Nuh diberi atau menerima kasih karunia daripada Tuhan. Dan hal itu kita sudah terima hari ini juga sebagai orang yang percaya. Mari saudaraku, kita hidup terus-menerus di dalam kasih karunia Allah yang luar biasa. Dan Roh Kudus adalah roh yang membawa kasih karunia mulai dari Golgota sampai dengan semua kasih karunia yang menyertainya kepada kita. Biar kita hidup oleh rohnya. Biar semua kita dari kepala keluarga, anggota keluarga, semuanya kita hidup di dalam kasih karunia. Dan menjadi keluarga yang tegar di masa sukar. Keluarga yang terus memegang firman Allah. Keluarga yang terus memelihara firman Allah. Keluarga yang tetap setia kepada firman Allah. Di tengah-tengah masa yang sukar ini. Darah Yesus yang sudah membayar harga untuk keselamatan kita. Biar itu menjadi motivasi yang paling dalam untuk hidup berkenan kepada Dia. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mengalir dalamku.
jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu Saudara-saudara semua, mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap telinga yang sudah mendengar kebenaran ini telah diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya diberkati secara telinga mendengar sebagai kebenaran yang membangun, tetapi ya Tuhan, dengan pertolongan Allah Roh Kudus juga kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Tiap kepala keluarga, siapapun mereka, tiap anggota keluarga, semua menjadi pelaku firman, tetap setia kepada firman, tetap berpegang kepada firman, sekalipun di masa yang sukar. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang tegar di tengah kesulitan yang sedang melanda dunia ini. Tuhan, terima kasih. Sebelum kami akhiri, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kasihani bangsa kami, selamatkan bangsa ini ya Tuhan. Berkati para pemimpinnya, biar mereka takut akan Tuhan. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, biar kiranya keselamatan yang daripada Tuhan boleh dinyatakan atas bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Dengan pengharapan ini, kami akhiri pertemuan ibadah ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku, terimalah berkat, limpah rahmat dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih-Nya yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan, pemeliharaan, penghiburan, pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya diberkati berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.